Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Umrina Tunisa dari kelas 2B Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan video singkat tentang kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam. Nah, kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam dapat ditelusuri kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 Masehi. Sejak saat itu, pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan menjadi penting dalam Islam. Pada abad kejayaan Islam, sekitar abad ke-8 hingga ke-14 Masehi, kaum muslimin telah memuat banyak kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka telah mengembangkan metode penelitian yang canggih dan sistematis, serta mampu mengintegritaskan konsep-konsep sains dan filsafat dengan agama. Karya ilmiah mereka mempengaruhi kemajuan ilmu pengetahuan di Eropa pada masa Renaissance. Beberapa ilmuwan muslimin terkenal pada saat itu antara lain Al-Khwarizmi yang memiliki sains matematikawan dan astronom. Al-Farabi mempunyai sains filosof dan musikolog. Ibn Sina memiliki sains ahli kedokteran dan Al-Kindi mempunyai sains ilmuwan dan filosof. Mereka telah memuat kemajuan besar dalam berbagai bidang seperti astronomi, matematika, fisika, kimia, kedokteran, dan banyak lagi. Mereka telah menemukan metode pengamatan dan penelitian baru yang sekarang dikenal sebagai metode ilmiah dan mengembangkan konsep-konsep yang penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pada masa itu, pusat ilmu pengetahuan terletak di kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba, yang menjadi rumah bagi berbagai universitas dan lembaga pendidikan. Muslim juga mengembangkan sistem pendidikan yang komprehensif yang mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan agama. Meskipun perkembangan sains dalam sejarah Islam mengalami kemunduran pada akhir masa kejayaannya, tetapi warisan intelektual yang mereka tinggalkan tetap memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan sains di masa kini dan di masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tokoh-tokoh penting dalam perkembangan sains dalam sejarah Islam. Beberapa di antaranya yaitu Ibnu Sina. Siapa sih yang tidak kenal dengan tokoh penting dalam perkembangan sains dalam sejarah Islam? Ibnu Sina atau disebut Avicenna. Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi atau dikenal di barat sebagai Avicenna adalah seorang ilmuwan dan filosof Muslim terkemuka yang berasal dari wilayah Uzbekistan. Ia dikenal sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam sejarah ilmu pengetahuan dunia, terutama dalam bidang kedokteran dan filsafat. Ibnu Sina terkenal karena karyanya yang monumental, yaitu Al-Qanun fi al-Tibb atau Kanun Kedokteran, yang ditulis dalam bahasa Arab. Buku ini merupakan ensiklopedia medis yang sangat lengkap pada masanya dan menjadi standar ilmu kedokteran selama berabad-abad. Selain itu, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang filosof dan telah menjadi penulis berbagai karya dalam bidang filsafat, termasuk kitab Al-Syifa atau kitab penyembuhan yang membahas filsafat, metafisika, logika, dan ilmu pengetahuan alam. Karya-karyanya sangat mempengaruhi para pemikir barat pada masa Renaissance dan abad ke-17. Ibnu Sina juga dikenal sebagai tokoh yang sangat luas wawasannya, karena selain dalam kedokteran dan filsafat, dia juga memiliki kontribusi dalam bidang matematika, kimia, dan astronomi. Dia mengembangkan metode ilmiah yang sangat sistematis dan kritis, yang kemudian menjadi standar bagi ilmu di masa depan. Karena kontribusinya yang besar dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, Ibnu Sina dihormati sebagai salah satu tokoh terbesar dalam sejarah intelektual dunia. Karya-karyanya menjadi pusat perdebatan dan penelitian hingga saat ini dan tetap menjadi acuan penting bagi para ilmuwan dan pemikir di seluruh dunia. Dalam kesimpulannya, kelahiran dan perkembangan sains dalam sejarah Islam menunjukkan betapa pentingnya sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa itu, Islam telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi dan mempengaruhi dunia sampai sekarang. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.